Sekretaris Umum Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu'ti, mengaku prihatin masa ucapkan kalimat tauhid saat mengeroyok Ade Armando. Kalau saya tidak heran, karena ISIS, gorok orang juga teriak-teriak kalimat itu. Ahmadiyah dicekesik, dibantai juga dengan teriakan-teriakan itu. FPI dulu sweeping juga sambil teriak-teriak itu. Pelaku bom bunuh diri sebelum melakukan aksi juga teriak kalimat itu. HTI ingin bubarkan NKRI dan anti Pancasila juga bawa-bawa kalimat itu. Itulah kebiadaban atas nama agama. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Kita berduka sekaligus marah atas penganiayaan terhadap Dr. Ade Armando dalam aksi 11 April kemarin. Penganiayaan sekaligus pengeroyokan dan upaya melakukan tindakan pelecehan kemanusiaan, dehumanisasi, dengan usaha menelanjangi merupakan tindakan biadab dan pengecut. Tak ada dalih yang bisa membenarkan tindakan itu. Hanya manusia yang turun derajat menjadi kawanan hewan seperti gerombolan serigala yang main keroyokan dengan menyerang, menyiksa, mencabik-cabik korbannya. Tapi mungkin lebih rendah. Kawanan serigala menyerang karena tuntutan instingnya. Serigala juga tidak dianugerahi akal budi yang bisa naik ke derajat kemanusiaan. Yang tak habis pikir bagaimana mereka yang menganiaya dan mengeroyok Dr. Ade Armando teriak-teriak kalimat suci, kalimat tauhid, tapi untuk menyiksa dan mempermalukan manusia. Padahal kemuliaan manusia itu tidak bisa direnggut. Tidak ada seorang manusia pun yang berhak merampas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan itu. Apapun agama, ras, suku, gender, status sosial dan lain-lainnya, karena manusia tetaplah manusia. Walaqad karramna bani Adama, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Apalagi tindakan biadab itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Apakah benar mereka berpuasa? Bukankah puasa tak hanya sekedar menahan haus dan dahaga, tapi juga hawa nafsu, kebencian dan kemarahan. Tapi mereka malah melampiaskan hawa nafsu kebinatangan dengan kemarahan, kekerasan dan kebrutalan. Apakah benar mereka berpuasa? Kelakuan biadab mereka benar-benar mencemari kesucian kalimat tauhid dan bulan suci Ramadan dengan menyiksa, mengeroyok, menganiaya, dan mempermalukan manusia. Tindakan biadab mereka yang membawa-bawa agama hanya bisa disejajarkan dengan para teroris ISIS yang menggorok leher orang dengan teriakan nama Tuhan. Demikian pula para pelaku bom bunuh diri yang menyasar kerumunan sipil dan fasilitas umum sebelum melakukan aksinya atau menarik pemicu bomnya dengan teriakan takbir. Kita juga menyaksikan sebelum ini FPI dalam sweeping dan kekerasan sering teriak-teriak takbir. Juga rekaman video pembantaian terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikesik, Banten yang dipenuhi teriakan-teriakan nama Tuhan. Atau juga propaganda politik Hizbut Tahrir HTI yang ingin membubarkan NKRI dan anti Pancasila dengan teriakan takbir itu.
Dalam sejarah kekerasan umat Islam, aksi-aksi brutal itu bukan hal yang aneh. Hingga menantu terkasih Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suami dari putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ayah dari cucu-cucu Nabi Muhammad SAW yang melanjutkan keturunannya, adik sepupu Nabi, dan orang yang awal masuk Islam dari kalangan pemuda dibunuh, ditikam atas nama Tuhan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikafirkan dan dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Virus kebencian dan kebiadaban atas nama agama itulah yang hingga saat ini masih menjangkiti di kalangan umat Islam, sehingga lahir sosok-sosok teroris dan pelaku kekerasan dan kebiadaban yang membawa-bawa agama. Para penganiaya dan pengeroyok Dr. Ade Armando bukanlah peserta aksi demo kemarin, karena Dr. Ade datang sebagai dukungan terhadap agenda demo itu yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Merekalah penyusup, preman-preman, aktor-aktor kekerasan di lapangan yang tergabung dalam kelompok intoleran dan radikal yang sering mengatasnamakan agama. Mereka tak bisa dimasukkan dalam klaster pro-demokrasi, meskipun mereka konon memiliki agenda yang sama dengan demo kemarin. Karena kalau mereka benar-benar pro-demokrasi, pastinya tidak akan mengeroyok Dr. Ade Armando yang punya agenda yang sama. Mereka penyusup dalam demokrasi yang hanya menunggu waktu. Kalau ada kesempatan dan kemenangan, akan melibas yang mereka sebut sebagai lawan. Dan ini terbukti pada kasus Dr. Ade Armando kemarin. Saya semakin percaya bahwa kelompok-kelompok itu tidak bisa dimasukkan dalam klaster pro-demokrasi. Tidak bisa dibela dengan prinsip kebebasan dan hak asasi manusia karena tindakan mereka yang biadab dan brutal. Saat ini kita memberikan waktu pada penegak hukum untuk menangkap dan menyeret semua pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Dr. Ade Armando, karena petunjuk rekaman video dan foto atas peristiwa itu sudah tersebar di publik. Namun saya berharap konten-konten yang mempermalukan Dr. Ade Armando sudah seharusnya tidak disebar lagi. Atau Anda yang terlanjur memposting sudah seharusnya dihapus karena polisi sudah pegang semua petunjuk dan bukti. Kita harus lawan segala bentuk teror dan upaya mempermalukan Dr. Ade Armando dengan tidak ikut menyebarkan konten-konten negatif. Kita bangga kepada Dr. Ade Armando, seorang pejuang kemanusiaan yang berani ambil resiko apapun untuk terwujudnya Indonesia untuk semua. Semoga Dr. Ade Armando cepat dipulihkan dan terus diberi kekuatan, keberanian, dan ketangguhan, serta para penganiaya dan pengeroyok yang biadab itu segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.